Memikirkan hal ini, Adi mengeluh lagi. Hanya saja benda ini menghabiskan banyak energi spiritual. Hanya perlu 3 kali untuk melemparkannya sekali. 1/10 dari energi spiritual, sepertinya tidak akan mudah digunakan di masa depan. Dan energi spiritual yang hilang tadi hanya dapat diisi kembali setelah tugas selesai. Dan aku akan memohon kepada Lord untuk memberiku obat. Setelah itu, dia merasa sedikit enggan untuk meletakkannya dengan hati-hati di dekat tubuhnya, dan mau tidak mau menghela nafas. Perasaan memanggil Guntur tadi benar-benar mengasyikkan. Sepertinya aku telah menyatu dengan langit dan bumi, hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat, dan kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Aku tidak memberi diriku cukup waktu untuk mengalaminya secara perlahan. Alangkah baiknya jika aku bisa melakukannya lagi. Memikirkan hal ini, dia mau tidak mau merogoh bajunya lagi, memegang Thunderbolt di telapak tangannya lagi. Tapi setelah ragu sejenak, dia melepaskan tangannya lagi, mengeluarkannya dari pakaiannya, dan bergumam, "Tidak, benda ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jika itu terjadi lagi, kekuatannya akan menurun terlalu banyak dalam waktu singkat. Aku khawatir akan sulit untuk menyelesaikan tugas, jadi bersabarlah." Adi tidak tahu bahwa alasan mengapa energi spiritual dalam jumlah besar diperlukan untuk melontarkan Thunderbolt adalah karena niat Tama. Jadi, dia mengeluarkan kunci giok, dan berpikir, apa efek dari kunci pas ini? Sepertinya formasi yang dipicu secara pasif. Mungkinkah itu jimat? Jika demikian, hal ini tidak boleh dicoba dengan gegabah. Kalau tidak, jika efeknya hilang, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Setelah memikirkan hal ini, dia juga mendekatkan jarinya, dan berkata dengan penuh semangat, "Jakarta, ibu kota yang besar, benar-benar tidak mendapatkan namanya dengan sia-sia. Baru saja, di hari pertama, aku punya 2. Jika aku menunggu beberapa hari lagi untuk mendapatkan senjata ajaib, mungkin akan ada panen lainnya." Segera, Adi memutuskan bahwa selama beberapa hari berikutnya, dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Polen untuk saat ini, dan akan pergi ke Antique Street untuk mencari Alvin besok, untuk melihat apakah dia bisa menyentuh atasannya, dan mencoba mendapatkan beberapa senjata ajaib. Pada waktu bersamaan, Tama masih melihat awan gelap di atas gunung di barat, ragu-ragu di dalam hatinya. Apa yang dia perjuangkan adalah apakah dia harus naik helikopter secara langsung dan bergegas ke gunung untuk menemuinya sebentar. Jika dia bergegas sekarang, dia mungkin masih bisa menemukan Earl of the Black Mamba di gunung itu. Bagaimanapun, dia sekarang tahu seperti apa tampangnya, jika dia bisa menemukannya di pegunungan. Dia akan melawannya secara langsung, dan yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Namun, Tama dengan cepat menolak ide ini. Jika dia bergegas sekarang, masih belum diketahui apakah dia akan dapat menemukan pihak lain. Bahkan jika dia ditemukan, mungkin tidak nyaman baginya untuk memulai perkelahian dengannya. Lagi pula, saat ini siang bolong, dan jika keduanya benar-benar bertarung dan tidak bisa memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu, kemungkinan akan menarik perhatian dunia luar. Jika dia mengekspos penguasaan energi spiritualnya, itu dapat menyebabkan guncangan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Tama ragu sejenak, dan melepaskan gagasan untuk segera pergi ke gunung. Adapun cara menghadapi orang ini, masih butuh rencana jangka panjang. Namun, karena lawan telah mendapatkan Thunderbolt, peluang Tama untuk membunuh lawan di masa depan sedikit lebih tinggi. Universitas Jakarta saat ini. Di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai pertuanan tinggi dan departemen dibagi menjadi beberapa kotak untuk pelatihan militer. Pelatihan militer selama 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak mahasiswa baru masih sedikit tidak nyaman dengan pelatihan para militer berintensitas tinggi. Baik anak laki-laki maupun perempuan penuh dengan keluhan.
Terik matahari dan panas yang menyengat memang sudah menyengat, dan memang sangat menyiksa bagi mahasiswa baru yang baru memasuki tahun pertama di tahun pertama ini. Ledakan guntur yang tiba-tiba di barat daya mengejutkan semua siswa di taman bermain. Mereka melihat awan gelap di barat daya, dan kebanyakan dari mereka diam-diam senang. Mereka berpikir bahwa mungkin akan ada hujan yang tiba-tiba. Semua siswa merasa bahwa jika hujan lebat benar-benar turun, maka latihan saat ini kemungkinan besar akan ditangguhkan, sehingga semua orang bisa bernafas lega. Jika memang tidak berhasil, latihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman daripada latihan di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa memandang dengan penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya, berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang melihat ke barat daya dengan antisipasi, tetapi Isyana menatap kosong ke awan gelap, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa awan gelap itu agak aneh. Kali ini, Claudia di samping mau tidak mau berbisik, "Agnes, kalau hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal." Untuk Claudia, dia telah tinggal di luar negeri, dan tradisi pelatihan militer untuk mahasiswa baru pertuanan tinggi dia kurang memahami dan kurang persiapan psikologis. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas, semua orang tertawa dan bermain game, dan 14 hari akan berlalu dengan bahagia. Itu adalah pelatihan para militer selama 14 hari, jadi sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia dikeluarkan sepanjang pagi, dan 2 lecet di kakinya. Oleh karena itu, saat ini, dia diam-diam berharap agar pelatihan militer dapat dihentikan untuk sementara waktu agar dia dapat bersantai. Isyana menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ringan, "Rasanya tidak akan hujan." Claudia berkata, "Dengan awan yang begitu besar dan guntur yang begitu keras, terlihat adanya cuaca konvektif yang kuat, apalagi hujan. Bahkan hujan es mungkin terjadi. Mari kita nantikan bersama, mungkin keinginan kita akan terkabul." Isyana memaksakan senyum dengan sedikit kesedihan, dan berkata dengan suara rendah, "Sejujurnya, aku berharap hujan ini lebih dari orang lain." Instruktur menemukan bahwa banyak orang berbisik dan berbicara tentang apakah akan turun hujan, jadi dia berteriak dengan suara tidak senang, "Semuanya, jangan berbisik. Hari ini, bahkan jika kalian berada di bawah pisau, kalian harus melanjutkan pelatihan." Keluhan berlimpah. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan gelap di arah barat daya secara bertahap menghilang, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia hanya bisa berkata dengan kecewa, "Itu awan gelap yang sangat besar, bagaimana bisa bubar setelah hanya satu sambaran petir?" Pada titik ini, Isyana berkata, "Aku ingin pergi ke kamar mandi." Instruktur berkata dengan dingin, "Ini bukan waktunya istirahat, jadi kamu tidak boleh pergi." Isyana mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan malu, "Instruktur, aku sedang menstruasi." Mendengar ini, instruktur berhenti memaksa, dan melambaikan tangan, "Pergilah. Pergi dan kembali cepat." Isyana berkata kepada Claudia dengan suara rendah, "Claudia, ada yang harus aku lakukan." Sebelum Claudia pulih, Isyana sudah meninggalkan grup dengan cepat. Isyana berjalan keluar dari taman bermain, bergegas kembali ke asrama dan berganti ke seragam kamuflase untuk pelatihan militer, mengambil ponselnya, mengenakan masker hitam sekali pakai, dan sebelum pergi, dia mengambil pil dari lemari yang diberikan Tama lalu dia bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan ke Leli dan kemudian menelepon Tama sambil berlari menuju gerbang sekolah. Dia takut ledakan guntur tadi ada hubungannya dengan Tama, jadi dia terus berkata, "Cepat dan jawab teleponnya. Cepat dan jawab teleponnya." Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan terdengar suara Tama, "Agnes, ada apa?" Mendengar suara Tama,
Isyana menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Kak, aku sangat berterima kasih padamu atas apa yang terjadi terakhir kali. Jadi aku ingin bertanya jam berapa yang nyaman, dan aku ingin mengundangmu untuk makan malam." Tama tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan setelah pelatihan militermu selesai. Selama waktu ini, kau harus tetap di sekolah dan tidak pergi kemanapun." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.